Jiang Buyong menepuk bahu Qin Yichen, seolah-olah dia ingin berbagi sedikit untuk yang terakhir. Tetapi dia sudah tua, dan cukup sulit baginya untuk berdiri tegak sebelum dia meninggal. Tetapi Jiang Buyong tidak menyerah. Dia juga memikul tanggung jawab dari kepala istana Yan Huang. Bahkan jika tanggung jawab ini membuatnya menanggung beban penghinaan sepanjang waktu. Yang tua juga akan bekerja keras. Saya telah melihat latihan yang Anda bawa kembali. Klasik internal leluhur Xuan Yuan adalah harta tertinggi bagi rakyat kami, dan ada banyak metode leluhur. Aku sudah tua, tapi aku belum mati. Semuanya tidak bisa hanya didukung oleh kakek nenekku dan kalian para junior. Nama belakang Jiangku, aku mewarisi Yandi. Aku juga harus berjuang untuk rasku, dan aku akan mati. Qin Yichen, yang berada di istana Tianxing, sedang dalam suasana hati yang berat, dan Putri Wenqing menyadari sesuatu yang aneh. Kayu, ada apa denganmu? Qin Yichen tersenyum pahit. Wenqing, kamu benar. Bahkan, terkadang aku iri padamu, memiliki keluarga, dan memiliki ibu dan ayah yang dapat melindungi kamu dari angin dan hujan, dan bahkan perlindungan leluhurmu. Putri Wenqing tercengang, dan kayu jalan rahasia seharusnya mengalami pemujaan leluhur manusia dan tersentuh. Qin Yichen memang tersentuh, tetapi hati seperti itu seperti pisau yang tidak bisa dimengerti Putri Wenqing. Wood, jangan putus asa. Orang tuaku, bukankah mereka juga orang tuamu? Ngomong-ngomong, ayah lebih baik kepadamu daripada aku selama ini. Ada juga leluhur, lain kali kau menyembah leluhur, aku pasti akan membiarkanmu pergi bersamamu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu adalah nenek moyang dari klan Dike, bukan nenek moyang dari klan manusia kita. Waktu aku menikah denganmu dulu, aku tidak bilang aku sudah menikah. Ayah yang mengatakannya. Mulai sekarang, anak itu akan mengambil nama keluargaku. Putri Wenqing tersipu karena tersipu, menggigit giginya, dan meninju tubuh Qin Yichen. Apapun nama keluarga Anda, apapun nama belakang Anda. Beri Anda sarang. Di masa depan, Anda akan menjadi ayah dan ayah Anda. Jika seseorang memanggil leluhur Anda akan senang, bukan? Qin Yichen tertawa keras, tidak lagi mengantuk, tetapi fokus pada membersihkan ribuan bunga iblis. Bahkan 10.000 bunga iblis Dao tidak bisa dibersihkan, jadi bagaimana kalau membersihkan musuh-musuh itu? Selama periode ini, episode yang patut disebutkan adalah Kaisar Ke menemukan Qin Yichen dan memintanya untuk berlatih dengan cepat. 3 tahun kemudian, dia akan mengikutinya ke pengadilan surgawi untuk bertemu Kaisar. Dapat dilihat bahwa Kaisar Ke, Kaisar, sepertinya mempertimbangkannya lama sebelum memutuskan untuk membiarkannya pergi bersamanya. Pergi ke surga untuk melihat Kaisar? Qin Yichen bergumam pelan, berpikir bahwa Tuan Langit dan Bumi sudah ingin membunuhnya lebih dari sekali. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Tetapi dia tidak banyak bicara, dan mengangguk. Selama 3 tahun terakhir, Qin Yichen telah mengasingkan diri di istana Tianxing, sementara Yuan Shen dengan hati-hati mengajar manusia untuk menyempurnakan alkimia, dan juga terus berlatih. Akhirnya, di istana Tianxing, dewa dan awan warna-warni terbang dan melayang, berlama-lama di langit, bertahan lama. Warna dewa warna-warni sangat indah, warna kayu memancarkan vitalitas, warna api membumbung ke langit, cahaya keemasan menusuk, coklat tebal dan berat, dan biru dan hitam sedalam jurang. Awan ilahi warna-warni meresap, dan mereka terus bergabung. Dalam perpaduan, berbagai cahaya ilahi dapat bermekaran, yang benar-benar cemerlang. Wood, apakah kamu sudah membuat Five Elements Avenue? Tanda seru. Putri Wenqing berdiri di luar pintu, sekali lagi merayakan. Tetapi dia tidak bisa menahan cemberut pipinya sedikit, terlihat sedikit cemburu. Kayu mati ini diberkati secara unik. Apakah dia benar-benar tak tertandingi ketika dia berkultivasi? Tapi Qin Yichen sedikit mengangguk, dan dewa warna-warni mengelilinginya. Itu adalah jalan 5 elemen. The Five Elements Avenue benar-benar menakjubkan. Tahukah Anda, salah satu dari 5 elemen itu bisa disebut cara yang hebat. Apalagi deskripsi dari 5 elemen, mana yang lebih kuat? Bagian terkuat dari 5 elemen adalah kemampuan untuk menahan satu sama lain. Sama seperti kayu yang membuat api. Di pengadilan pertama, Qin Yichen menyalakan api dengan cabang kembang sepatu, dan kengerian terlihat ketika langit penuh dengan api. Api juga dapat menghasilkan tanah, membuat jalan tanah lebih megah, seperti puncak Gunung Tai. Dikatakan bahwa tanah yang tebal dapat membawa segala sesuatu, dan juga dapat mengubah segala sesuatu di kota pegunungan. Demikian pula, tanah adalah fondasinya, yang dapat menyempurnakan fondasi Qin Yichen, membuatnya lebih tebal, lebih agung, dan dalam. Emas asli, tuan emasnya tajam. Qin Yichen adalah dewa pedang bawaan, dan tuannya membunuh. Anda dapat membayangkan betapa tirani cara emas untuk promosinya. Emas dapat menghasilkan air tidak kekal, dan memiliki kata-kata yang baik untuk membawa barang. Kebaikan itu seperti air, dan air dapat membawa perahu, dan juga dapat mengubah badai dan menghancurkan segalanya.
Pamor air bisa membuatnya mengontrol artefak kekaisaran Bihai dengan lebih tenang. Dan air dapat menghasilkan kayu. 5 elemen berputar, tanpa henti, melonjak dalam kekuatan, dan tirani. Selain itu, Qin Yichen sekarang tidak perlu merasakan cabang kembang sepatu Hou Tianbo sepanjang waktu untuk memahami Dao of Woods, yang memberinya rasa Dao Wei yang lebih dalam. Sebelumnya, Qin Yichen hanya berpikir bahwa Avenue of Woods adalah jalan paling semarak, yang tampaknya memang demikian. Tetapi ketika Taoisme membaik dan visinya meluas, Qin Yichen juga menemukan tirani Avenue of Woods. Sebatang pohon ingin tumbuh, seperti anak pohon ingin tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Apa yang dibutuhkannya? Butuh energi, butuh hujan dan kelembaban tanah yang tebal. Dengan kata lain, pertumbuhan dan pertumbuhan kayu membutuhkan energi. Jika saat ini bekerja sama dengan cara menelan, itu akan membuat musuh tahu bahwa jalan kayu tidak hanya dapat melembabkan, tetapi juga membunuh kehidupan. Binatang kecil, kenapa kamu berlatih begitu cepat? Tidak tahu malu. Cara mencuri dewa, tidak tahu malu. Kamu pencuri. Pisau pencuri. Kedua kalinya seseorang memanggil nama ini. Qin Yichen hanya menyentuh ujung hidungnya dan mengabaikannya. Tapi bunga iblis Wandao sangat sedih dan marah. 3 tahun. Aku telah dimanfaatkan oleh omong kosong kecil ini selama 3 tahun. Dia dan Qin Yichen telah bertarung selama 3 tahun. Tetapi Qin Yichen telah mempelajari begitu banyak kekuatan. Dan bahkan Qin Yichen pun bisa. Dia akan. Dan cara pedang bawaan tidak begitu mudah untuk dicuri. Dan apakah Anda bahkan dapat mempraktikkan cara bawaan tergantung pada Anda sendiri. Mencuri tidak dapat dicuri. Bisa dibayangkan bahwa Qin Yichen hanya akan menghasilkan uang dan tidak kehilangan uang untuk bertarung. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga menemukan efek magis dari 10.000 Dao Demon Flower. Atau bahwa dia tidak bisa menggurui dirinya sendiri. Tapi melupakan teman-temannya yang berada jauh di Tritosat Dao Court. Qian Sui, apa yang ingin kamu latih? Dao api, Dao api. Ayo, aku akan mengajarimu. Xiao Luer. Kamu bilang kamu tidak berlatih jalan 5 elemen? Tidak masalah, aku akan mengajarimu. Apa? Aku tidak bisa, tapi aku bisa mengajarimu. Tubuh yang diperoleh terhubung dengan tubuh bawaan setelah Qin Yichen bertengkar dengan Wandao Yaohua. Saat berikutnya tubuh yang diperoleh akan menyampaikan wawasan dan keuntungan kepada teman-temannya. Ngomong-ngomong, mereka tidak menganggur selama bertahun-tahun ini di pengadilan 3.000 Dao. Menyelamatkan klan yang sama, membunuh para dewa dan iblis, dan tidak pernah berhenti. Sekarang, dengan kekuatan kelompok Qin Yichen, cukup berjalan ke samping di pengadilan 3.000 Dao. Saat mereka tumbuh dewasa, tidak ada bimbingan dalam perjalanan ke depan, dan Hong Lian telah dipecat oleh Qin Yichen setiap hari. Nenek moyang Zhou Guang dan Gesi telah mengajari mereka semua, dan bahkan Qin Yichen sudah biru. Saat ini, Wandao Demon Flower hanya memberi makan keluarga mereka. Jika ada yang tidak mengerti Dao Yun, Qin langsung bertanya,